Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian yang berbahagia. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga yang akan disampaikan kali ini menambah pengetahuan dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya yaitu tentang iklim. Apa itu iklim? Apa unsur-unsurnya? Apa yang ada di iklim di Indonesia? Apa iklim Indonesia? Ya, benar sekali, iklim tropis. Ada berapa musim? Betul, 2 musim. Musim panas dan musim hujan. Itulah sebabnya di Indonesia tidak ada salju. Karena Indonesia beriklim tropis. Hanya ada 2 musim, panas dan musim hujan. Sekarang kita lanjut. Perubahan iklim. Ya, perubahan iklim. Apa yang kalian rasakan siang hari ini? Tadi pagi kita panas sekali, sekarang sudah mulai mendung, sudah mulai turun hujan. Dan kalau kalian ingat, hari Sabtu kemarin itu hujan seharian, ya, di daerah sekitar kita. Nah, apakah itu normal? Kalau kita bandingkan dengan keadaan sebelumnya, itu tidak normal. Karena sebelumnya ya kalau panas, panas, kalau hujan ya hujan, tidak begitu ekstrim sekarang. Kenapa? Karena adanya perubahan iklim. Mari kita lihat. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan dalam pengukuran iklim seperti temperatur, hujan, dan angin yang terjadi dalam periode yang lama seperti 10 tahun atau lebih. Jadi, pengukuran terjadinya perubahan iklim ini tidak diukur dalam waktu yang singkat, tapi dalam waktu yang cukup lama yaitu 10 tahun atau lebih. Menurut United Nations Forum Convention on Climate Change atau UNFCCC mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan dalam iklim yang disebabkan oleh langsung atau tidak langsung dari keadaan manusia yang mengubah komposisi dari atmosfer global. Jadi akibat perbuatan manusia, itu menurut UN. Bagaimana bisa perubahan manusia itu atau perbuatan manusia itu mengakibatkan perubahan iklim? Nah, ini tanda-tandanya. Sebelum kita sana, kita bahas dulu tanda-tanda perubahan iklim. Kalau dilihat, berdasarkan laporan penilaian keempat IPCC tahun 2007, ciri-cirinya adalah telah terjadinya peningkatan suhu udara dan laut rata-rata global. Jadi suhu udara dan laut itu sekarang meningkat. Ya. Kemudian adanya pencairan salju dan es yang meluas dan kenaikan permukaan laut rata-rata secara global. Itu tanda-tanda telah terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh sebagian adalah perbuatan manusia. Kemudian, sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global yang diamati sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan yang diamati dalam konsentrasi gas rumah kaca antropogenik. Jadi, perbuatan manusia itu apa? Yaitu adanya efek rumah kaca yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Ini ada data ya, global and continental temperature change. Jadi perubahan suhu daratan secara global atau suhu udara ya secara global. Nah, seperti ini terjadi peningkatan yang signifikan. Kemudian adanya kenaikan permukaan air laut. Kita lihat di sini ya. Yang semakin hari semakin meningkat. Nah, kemudian angka curah hujan ya. Ini berdasarkan IPCC tahun 2007. Nah, apa dampaknya dari perubahan iklim ini? Yang pertama akan terasa pada ketahanan pangan, di mana adanya gagal panen dan penurunan tingkat produksi. Pada air laut juga adanya glacier yang menghilang, kenaikan air laut, dan adanya banjir. Kemudian ekosistem banyak yang rusak, dan habitat yang penting banyak yang terancam. Kemudian adanya cuaca ekstrim, adanya banjir, kebakaran hutan, awal musim yang tidak menentu. Ya,
musim yang tidak menentu. Yang seharusnya di bulan Juli itu panas, sekarang malah adanya hujan dan lain-lain. Nah, apa yang menyebabkannya? Yang pertama, gas rumah kaca. Apa saja? Ada karbon dioksida, ada hasil pembakaran, ada metan, ada nitros oksida. Dari mana mereka? Dari deforestasi dan kebakaran hutan, konversi daerah lahan basah, gambut dan mangrove, pertanian padi, peternakan, dan pemakaian pupuk. Nah, inilah terjadinya efek rumah kaca. Ya, gas-gas ini ada di atmosfer. Gas-gas rumah kaca ada di atmosfer. Sinar matahari yang datang ke bumi, sebagian diserap oleh bumi dan memanaskan bumi, dan sebagian lagi dipantulkan oleh bumi. Seharusnya yang dipantulkan ini kembali ke atmosfer, ya. Namun dikarenakan adanya gas-gas CO2, metan, dan nitros oksida tadi, si pantulan sinar matahari ini kembali ke bumi sehingga bumi menjadi lebih panas dari yang seharusnya. Itulah terjadinya efek rumah kaca yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Nah, maka dari itu kita harus menyiapkan diri, yaitu dengan mengadakan mitigasi yang dapat diartikan sebagai kegiatan mengurangi dampak perubahan iklim. Mitigasi juga dilakukan dengan menyusun rencana aksi gas rumah kaca pada tingkat nasional dan provinsi, dan mitigasi pada tingkat kabupaten. Bagaimana bentuknya? Yang pertama, penanaman pohon. Untuk apa? Untuk menyerap CO2. Melalui proses fotosintesis, si CO2 ini akan kembali menjadi oksigen kalau banyak pohon. Ya, kenyataan sekarang pohonnya ditebang, tidak ada yang menyerap CO2. Jadi CO2 yang banyak. Kemudian konversi atau menghindari deforestasi dan degradasi termasuk perubahan fungsi lahan basah dan mangrove. Untuk apa? Untuk simpanan karbon stok dalam pohon atau gambut. Kemudian adanya peralihan teknologi dari energi efisien atau peralihan ke teknologi energi efisien. BBM yang dibutuhkan dikurangi. Dan terakhir, menggunakan energi terbarukan atau mengurangi penggunaan BBM atau tidak menggunakan lagi BBM. Nah, satu lagi yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi. Adaptasi adalah langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengantisipasi dampak-dampak perubahan iklim. Adaptasi dilakukan dengan mengembangkan kerangka kebijakan, memperkuat kajian kerentanan dampak perubahan iklim, peningkatan kapasitas semua pihak, dan memperkuat implementasi dengan kerjasama antar pihak. Nah, saya kira itu kita berbicara secara nasional dulu, kebijakan secara nasional. Insya Allah minggu depan atau pada materi berikutnya kita akan membahas apa yang kita bisa lakukan sebagai orang yang ada di sekolah, sebagai guru, sebagai siswa, apa yang kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap iklim atau perubahan iklim. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Seperti itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.